KTT ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sudah rampung digelar dan berbagai pelaksanaan dari main event hingga set event juga sudah berlangsung aman dan lancar. Kesuksesan jalannya KTT ASEAN ini berkat kunci sukses dari pengamanan. Dan seperti apa Polda NTT dalam menjaga Harkamtipmas selama pelaksanaan KTT ASEAN, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolda NTT, Irjen Pol Joni Asadoma. Ya, selamat siang. Selamat siang. Jenderal, bagaimana apa saja yang dilakukan oleh Polda NTT dalam mempersiapkan pengamanan selama KTT ASEAN ini? Ya, jadi kita mundur ke belakang sedikit bahwa sebelum KTT ASEAN ini dimulai, kami dari Polda NTT begitu mendapatkan informasi bahwa ini akan menjadi tuan rumah, kami langsung mengadakan studi banding ke Polda Bali, ya, sebagai tempat penyelenggaraan G20 yang sukses dilaksanakan. Jadi saya dari Polda beserta unsur-unsur pemerintah kabupaten dan provinsi, ya, kami ke sana diterima oleh Kapolda Bali, diberikan pemaparan tentang bagaimana mereka menangani G20 sehingga berhasil dengan baik. Nah, setelah kembali dari sana, kami mulai mempersiapkan baik itu personil, baik itu perlengkapan, baik itu dukungan anggaran, koordinasi dengan Mabes Polri, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kami mulai mengadakan latihan-latihan secara parsial, masing-masing fungsi yang akan dilibatkan, seperti dari Anjing Pelacak, ya, dari unsur Samapta, unsur lalu lintas, unsur Brimob, ya. Mereka melaksanakan latihan-latihan parsial, kemudian mendapatkan arahan-arahan dari Mabes Polri, dan kami berangkatkan ke sini pada tanggal 30 April 2023. Kalau kita tahu memang di sini berbeda dengan Bali, Jenderal. Tentu ada kesulitan, dan apa saja sih menjadi evaluasi Jenderal di lapangan ini, Jenderal? Ya, kalau evaluasi saya yang pertama itu adalah masalah infrastruktur jalannya. Jalan sempit, penggal antara satu persimpangan dan persimpangan yang lain itu pendek-pendek. Kemudian parkir di hotel-hotel juga rata-rata semuanya terbatas. Sehingga waktu itu memang menimbulkan kekhawatiran bahkan akan terjadi kemacetan. Ya, tapi kita bersyukur juga respons pemerintah daerah terutama Manggarai Barat ini bagus, sehingga sekolah itu diliburkan, ya. Kemudian ASN juga work from home, ya. Jadi study from school, from home, dan work from home gitu. Sehingga ini cukup mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan. Kemudian juga tantangan lainnya adalah masalah akomodasi, ya. Di sini hotel itu masih belum banyak. Ternyata hotel yang kita lihat banyak itu tidak bisa menampung event sebesar ASEAN Summit ini, sehingga banyak personil itu baik dari panitia, baik itu dari personil pengamanan, itu sampai kontrak di rumah-rumah penduduk. Tapi di sisi yang lain ini menguntungkan, karena roda ekonomi itu bergerak sehingga masyarakat menerima manfaat yang saya rasa cukup signifikan, ya, baik itu rumah-rumah penginapan, ya, hotel-hotel besar jangan ditanya lagi, itu penuh semuanya, restoran-restoran, sampai ke warung-warung kecil, anggota tuh sambil duduk jaga, mereka duduk di dalam warung di pinggir jalan tuh sambil minum es, minum kopi, sambil menunggu perintah. Jadi semua sektor ekonomi itu bergerak, dari yang usaha mikro, ya, sampai ke usaha besar. Itu. Ini salah satu dampak positif dari dilaksanakannya ASEAN Summit di Labuan Bajo ini. Jenderal, terkait dengan sinergi antara Polri dengan TNI dan Pas Pampres ini seperti apa, Jenderal? Nah, sinergi Polri, TNI, Pas Pampres ini adalah kunci daripada keberhasilan ASEAN Summit ini, tanpa mengenyampingkan, ya, kementerian lembaga yang lain seperti Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombaknya di situ, Kementerian Sekretaris Negara,
Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, ya, dan lain-lainnya, ya, itu semuanya berperan aktif, bersinergi, ya, secara intensif, berkomunikasi, mengadakan latihan-latihan bersama, seperti TNI Polri mengadakan tactical floor game bersama, gelar pasukan bersama. Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI selalu turun ke lapangan ataupun memantau semua aktivitas masyarakat dan anggota di jalan, sehingga semuanya sampai sekarang ini berjalan lancar. Ini karena sinergitas, ya, sinergitas TNI Polri, Pas Pampres, dan juga kementerian lembaga lain yang terlibat di dalamnya, itu tidak bisa kita kesampingkan. Jadi intinya semuanya adalah sinergitas, semuanya adalah kerjasama. Tanpa itu tidak akan berhasil, apapun juga tidak akan berhasil. Dan kita bersyukur, ya, bahwa kita mampu menunjukkan untuk kedua kali kepada dunia internasional bahwa Indonesia, ya, sanggup untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan event internasional, dan juga khususnya Labuan Bajo ini layak untuk menjadi tempat penyelenggaraan event-event internasional. Baik, ada pesan yang ingin disampaikan nggak Pak Kapolda terhadap masyarakat yang sudah mendukung kesuksesan KTT ASEAN ini? Ya, pesan saya pertama tentu saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Labuan Bajo yang sudah begitu ramah, ya, begitu partisipatif di dalam kegiatan ini, ya, sabar. Kemudian juga bukan cuma itu, banyak masyarakat itu yang membantu makanan, minuman kepada personil kita yang jaga-jaga di pinggir jalan itu. Ini satu partisipasi juga yang luar biasa. Ada juga dari pemuda Manggarai Barat Bersatu, ya, mereka membantu membersihkan jalan-jalan, ya, membersihkan ruang-ruang publik sambil menjaga keamanan. Ini juga partisipasi yang luar biasa. Jadi saya, ya, ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Labuan Bajo atas dukungannya, atas partisipasinya, atas kesabarannya, ya, kerelaannya, kesopan santun dan keramahannya, sehingga semua tamu yang datang di sini merasa seperti ini rumah sendiri. Dan ini memberikan dampak ke depan yang luar biasa bagi kemajuan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional. Baik, itu dia, semoga Labuan Bajo nanti ke depannya memang berdampak sangat positif dan semakin maju lagi dan dikenal di dunia, ya. Betul. Pak Kapolda, ya. Ya, pemirsa Polri TV, dan semoga nanti roda ekonomi juga semakin bergerak dan Labuan Bajo tetap terjaga keamanan dan juga kondusivitas di sini terjaga dengan baik. Laili Yunianti, Fajar Mardiansyah melaporkan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.